Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Dila Ayunindya Putri Ramadan, Maya Christine Santoso, kemudian yang terakhir Bella Pertiwi Aza Sokawati. Di sini kita akan menjelaskan mengenai analisis uji regresi dalam ekonometrika. Langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep analisis regresi dalam ekonometrika. Regresi adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang berdasarkan informasi masa lalu dan juga masa sekarang yang dimiliki agar kesalahannya dapat diperkecil. Regresi juga dapat diartikan sebagai usaha memprediksi perubahan. Secara kuantitatif, hubungan antara variabel bebas dan juga variabel terikat dapat dimodelkan dalam suatu persamaan matematik, sehingga dapat diduga nilai suatu variabel terikat bila diketahui nilai variabel bebasnya. Variabel matematik yang menggambarkan hubungan antar variabel bebas dan juga variabel terikat sering disebut juga sebagai persamaan regresi. Tujuan utama regresi adalah untuk membuat suatu perkiraan nilai suatu variabel, yaitu variabel dependen, jika nilai variabel yang lain yang berhubungan dengannya sudah ditentukan. Ada beberapa definisi regresi menurut para ahli. Salah satunya yaitu dari Mason, yaitu analisis regresi merupakan suatu teknik untuk membangun sebuah persamaan garis lurus dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan. Persamaan regresi dapat terdiri dari satu atau lebih dari variabel bebas dan juga satu variabel terikat. Persamaan yang terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat disebut persamaan regresi sederhana, sedangkan yang terdiri dari satu variabel terikat dan beberapa variabel bebas disebut persamaan regresi berganda. Regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antar variabel. Terdapat dua variabel di dalam SPSS, yaitu yang pertama variabel bebas atau independent variable, yaitu suatu variabel yang mempengaruhi terhadap variabel lainnya. Variabel ini dalam notasinya sering diberi notasi X. Yang kedua ada variabel terikat atau dependent variable, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel ini dalam notasinya sering dituliskan dengan huruf Y. Sekian penjelasan dari saya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai ragam analisis regresi yang berkembang dalam ilmu statistika. Jadi di sini terbagi menjadi dua, yaitu analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi linear sederhana terlebih dahulu. Regresi linear sederhana adalah persamaan regresi yang menggambarkan hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat, di mana hubungan keduanya dapat digambarkan sebagai suatu garis lurus. Jadi, analisis ini digunakan untuk mendapatkan hubungan matematis dalam bentuk suatu persamaan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Untuk selanjutnya, di sini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai analisis regresi sederhana menggunakan perangkat lunak, yaitu menggunakan SPSS. Pertama, buka data yang akan diinput di SPSS. Di sini kami menggunakan SPSS versi 23. Kemudian, input data ke SPSS sesuai dengan materi yang pertama kali kita dapatkan. Setelah selesai semua terinput, kemudian langkah selanjutnya klik Analyze. Setelah itu kita pilih yang regression. Setelah itu kita pilih yang bagian linear. Setelah itu akan muncul tampilan kotak regresi linear. Masukkan variabel promosi ke independen, kemudian variabel penjualan ke dependen. Setelah itu abaikan pilihan lain
klik OK untuk melihat outputnya. Setelah muncul hasil outputnya, bisa kita lihat pada bagian kotak pertama variabel entered atau removed. Di sini menjelaskan variabel yang dimasukkan adalah variabel promosi sebagai variabel independen dan variabel penjualan adalah variabel dependen. Metode yang digunakan di sini adalah metode enter. Kemudian pada tabel di bawahnya ada model summary. Tabel di atas menjelaskan bahwa besarnya nilai korelasi atau hubungan yaitu sebesar 0,941. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,885 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh promosi terhadap penjualan adalah sebesar 88,5%. Kemudian tabel selanjutnya yaitu tabel ANOVA menjelaskan bahwa dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung adalah 77,005 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,00 kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel penjualan. Dengan kata lain, ada pengaruh variabel promosi atau variabel X terhadap variabel penjualan. Kemudian selanjutnya pada tabel koefisien di sini dapat diketahui bahwa T hitung lebih besar dari T tabel, di mana T hitung di sini adalah 8,775 lebih besar dari 1,812. Nah, di mana T tabel ini diperoleh dari distribusi T tabel, di mana kita menggunakan nilai T tabel dengan signifikan salahnya 0,05 dengan jumlah data 10 sehingga diperolehlah nilai T tabel 1,812. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel promosi memiliki pengaruh positif terhadap variabel penjualan. Dari tabel koefisien juga bisa diketahui persamaan regresi linear sederhana di mana Y sama dengan 1,424 ditambah 8,761, di mana artinya jika promosi sebesar 0 atau tidak melakukan promosi, maka penjualan akan sebesar 1,424, dan jika promosi naik 1, maka penjualan akan naik sebesar 8,761. Terima kasih. Untuk materi regresi linear berganda akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai ragam analisis regresi yang berkembang dalam ilmu statistika yang kedua, yaitu analisis regresi linear berganda. Analisis regresi ganda merupakan pengembangan dari analisis regresi sederhana. Kegunaannya yaitu untuk meramalkan nilai variabel terikat atau Y apabila variabel bebasnya atau X 2 atau lebih. Analisis regresi ganda adalah alat untuk meramalkan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat untuk membuktikan ada tidaknya hubungan fungsional atau hubungan kausal antara dua atau lebih variabel bebas. Kemudian, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah uji regresi linear berganda menggunakan perangkat lunak SPSS.
Yang pertama, saya akan membuka datanya di file Excel terlebih dahulu. Di sini ada 3 variabel. Yang pertama ada variabel harga, yang kedua variabel pendapatan, dan yang ketiga ada variabel volume penjualan. Variabel harga dan variabel pendapatan sebagai variabel bebas atau X, dan variabel volume penjualan sebagai variabel dependent atau terikat, yaitu Y. Setelah itu, kita akan membuka file tersebut di SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 23. Kemudian langsung saja kita akan melakukan analisis regresi linear berganda. Yang pertama, kita pilih menu Analyze, kemudian Regression, dan pilih linear, kemudian klik. Kita masukkan variabel volume penjualan ke dependent dan variabel harga dan pendapatan ke independent. Kemudian klik OK. Setelah itu muncul output dari pengaruh harga dan pendapatan terhadap volume penjualan. Di sini yang pertama ada variabel entered atau remove. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel harga dan pendapatan sebagai variabel independen dan variabel volume penjualan sebagai variabel dependent. Metode yang digunakan adalah metode entered. Yang kedua, ada uji R atau koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas lagi. Di sini bisa kita lihat ada model summary. Saya akan menjelaskan tabel model summary ini. Tabel ini menjelaskan bahwa besarnya nilai korelasi atau R adalah sebesar 0,936. Yang menunjukkan adanya korelasi antara variabel bebas dengan variabel tergantung sebesar 0,936. Kemudian dari output tersebut diperoleh R² sebesar 0,875 yang menunjukkan bahwa variabel penjualan dapat dijelaskan oleh variabel harga dan pendapatan sebesar 87,5%, atau dengan kata lain variabel harga dan pendapatan mampu mempengaruhi penjualan sebesar 87,5%. Yang ketiga ada tabel ANOVA, atau kita biasa menyebutnya dengan uji statistik F. Pada dasarnya, menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Saya akan menjelaskan hasil dari tabel ANOVA ini. Poin dalam tabel ANOVA untuk melihat F hitung adalah 24,567 dan sigmanya adalah 0,001. Dalam hal ini menunjukkan bahwa di mana nilai F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga persamaan regresi yang terbentuk masuk kriteria fit atau cocok karena nilai F tabelnya adalah 4,737. Yang terakhir kita bisa melihat di sini ada tabel koefisien atau biasa kita kenal dengan uji statistik T. Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Nilai signifikansi yang digunakan adalah 0,05%. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari nilai kepercayaan, maka kita menerima HA yang menyatakan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Ya, saya akan menjelaskan hasil dari tabel koefisien ini. Poin pada tabel koefisien untuk melihat T hitung variabel harga dan pendapatan, di mana nilai T hitung dari variabel harga adalah min 4,029 dan pendapatan
6,490 yang lebih besar dari T-tabel, dan nilai sigma harga dan pendapatan lebih kecil dari 0,05 sehingga secara parsial variabel harga berpengaruh terhadap nilai penjualan negatif dan pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap penjualan. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk materi uji analisis regresi linear berganda. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, mohon maaf apabila dalam penyampaian materi kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.